Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 318, apakah kau masih mencoba menghidupkan kembali rencanamu? Bu, saya minta maaf. Lokasi lain acara ini ada di utara. Anda perlu waktu 2 jam untuk sampai di sana, jawab staf tersebut. Karena itu adalah kota yang sangat sibuk, 40 km sangatlah jauh. Sekarang aku mengerti. Dia tertawa. Tahun ini Huang Yao mencoba melakukan trik, kan? Untuk memisahkanku dari wanita jalang itu. Aku ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak, aku akan membuat keributan. Staf itu tidak mampu bertanggung jawab, jadi dia segera memberitahu Seng Xiao dan Mu Qi. Pasangan itu saling berpandangan. Mereka meninggalkan tamu-tamu lain dan pergi menemui Nyonya Liu yang tertua. Namun, saat Mu Qi hendak berbicara, Nyonya Liu mengangkat tangannya, ingin menamparkan wajahnya. Namun, Seng Xiao justru meraih pergelangan tangannya tepat pada waktunya. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tahu siapa dia? Hah, putra mahkota, Nyonya Liu menarik tangannya dan mencibir. Tunanganmu sangat pintar memisahkanku dari wanita jalang itu. Namun, apakah menurutmu aku tidak akan membuatnya repot saat kita berpisah? Kau sangat naif. Situs lainnya juga harus punya layar, kan? Sebenarnya, Seng Xiao telah meramalkan hal ini. Jadi, ia telah memerintahkan situs utama lainnya untuk menunda proyeksi selama setengah jam. Jadi, layar lain dari situs lainnya sedang digunakan untuk hal-hal lain saat ini. Mu Qi marah karena hampir saja ditampar. Ia terutama marah saat melihat Nyonya Besar Liu masih hidup dalam kebencian. Ia bahkan tidak peduli dengan suaminya saat ini. Untuk sesaat, Mu Qi merasa bahwa wanita ini pantas mendapatkan kehidupan yang tidak bahagia. Akan tetapi, dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Sebelum kamu marah, bisakah kamu mendengarkan aku? Kenapa? Apa kau masih mencoba menghidupkan kembali rencanamu? Nyonya Liu yang tertua mendengus. Dia cantik sekali, terutama saat mengenakan gaun panjang berwarna perak itu. Tubuhnya berlekuk-lekuk. Dia pasti telah berusaha keras untuk menang melawan Nyonya Liu yang lebih muda. Menurutku, ini sangat tidak adil bagi Liu Sulung, Mu Qi menyinggung suaminya. Kamu hanya memikirkan kebencianmu. Tapi kamu tidak menyadari bahwa Liu Sulung telah mengorbankan reputasinya untuk membalas dendam untukmu. Dia dikritik oleh yang lain karena menikahi mantan istri adik laki-lakinya. Dan kamu, apakah kamu pernah peduli padanya? Sejauh yang aku tahu, Nyonya Liu yang lebih muda sudah memiliki anak ketiga tahun ini. Namun, kamu bahkan belum mengandung anak untuk Liu Sulung. Kamu menggunakan status sebagai istrinya dan menerima perlakuan yang baik sebagai istrinya, tetapi kamu tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai istrinya. Menurutmu siapa yang terluka karena balas dendammu? Apakah Nyonya Liu yang lebih muda? Dia sekarang adalah ibu dari 3 anak. Siapa yang telah kamu sakiti? Nyonya Liu yang tertua tercengang setelah mendengarkan apa yang dikatakan Mu Qi. Dia mengira Mu Qi sama seperti orang lain, ingin menasihatinya dengan segala omong kosong. Namun, dia tidak menyangka Mu Qi akan bersikap begitu kasar. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ya, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya merasa kasihan. Tahukah kamu berapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh Liu tertua untuk memberimu hadiah yang sangat istimewa? Kamu tidak melihat Liu Sulung di matamu. Yang bisa kamu lihat hanyalah kebencian. Tapi karena kamu sudah membalas dendam, mengapa musuhmu masih bisa hidup bahagia dan punya 3 anak? Kalau bukan karena Liu Sulung, apa kamu pikir kamu punya kesempatan untuk berdiri di sini? Mu Qi mengkritik wanita itu tepat di wajahnya dengan marah. Balas dendam terbaik yang bisa kamu dapatkan adalah menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada wanita itu, bukan melelahkan diri sendiri dan menyakiti orang lain. Berapa umur Liu Sulung tahun ini? Berapa lama lagi dia bisa menunggumu? Pernahkah kamu memikirkannya? Nyonya Liu yang tertua tetap bungkam. Karena tidak ada seorang pun, bahkan suaminya, yang menceritakan semua itu kepadanya. Aku belum pernah melihat wanita yang egois sepertimu. Kamu punya suami yang baik, tapi kamu menyakitinya. Kalau kamu tidak menyukainya tapi ingin membalas dendam, kamu harus melepaskan posisi sebagai istrinya. Kenapa kamu harus menyakiti orang yang baik padamu? Ibu Liu yang tertua menitikkan air mata. Karena seperti yang dikatakan Mu Qi, dia adalah wanita jahat. Aku juga benci pengkhianatan. Aku sudah terluka berkali-kali. Namun, pelajaran itu mengajariku untuk lebih bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Pelajaran itu mengajariku untuk menghargai orang-orang yang tidak meninggalkanku saat masa sulit. Jika kau masih ingin membalas dendam, aku tidak akan menghentikanmu. Biarkan aku memberitahumu, malam ini, tempat ini didekorasi seperti ini karena aku ingin memberimu dan suamimu kesempatan untuk saling membuka hati. Jika kau masih ingin menyimpan dendam, kau bisa pergi. Aku akan mengirimmu ke tempat lain. Namun, aku harus mengingatkanmu, pikirkan apa yang akan kau hilangkan setelah malam ini. Tidak ada suami. Tidak ada cinta.
Setelah mendengar ini, Nyonya Liu yang tertua menjadi panik. Dia takut. Namun, dia tidak bisa melepaskannya. Namun, setelah Mukiki berkata begitu, dia baru menyadari bahwa dia telah sepenuhnya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bahkan, dia telah melampiaskan semua kebenciannya kepada suaminya. Apakah kamu masih ingin pergi? Kaki Nyonya Liu yang tertua terasa berat. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Sejujurnya, tamu di situs lain tidak dapat menyaksikan percakapan kita tadi. Hal lain yang ingin kukatakan padamu adalah, Liu Sulung akan datang ke sini malam ini. Memiliki suami yang baik adalah balas dendam terbaik yang bisa kau dapatkan, bukan begitu? Bibir Nyonya Liu bergetar, matanya berkaca-kaca. Jika kamu mau, kamu bisa melepaskannya sekarang dan menjalani hidup bahagia. Gunakan kebahagiaanmu untuk mengalahkan semua orang yang menyakitimu. Jangan bertindak bodoh, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Bisakah? Mukiki bertanya dengan tulus. Nyonya Liu yang tertua merenung. Akhirnya, dia memutuskan. Saya akan mengikuti rencanamu. Semua yang hadir memberikan tepuk tangan kepada Ibu Liu yang tertua. Mukiki merasa lega dan tersenyum. Baiklah, ada banyak kejutan yang menunggumu malam ini. Nikmatilah. Biarkan mereka yang berada di tempat lain merasa iri. Para tamu sangat puas dengan penampilan Mukiki. Mereka bahkan memberinya acungan jempol. Dia adalah orang pertama yang berani berbicara kepada Nyonya Liu seperti ini. Tentu saja, itu adalah cara yang baik untuk membangunkannya. Setelah itu, Seng Xiao meletakkan tangannya di pinggang Mukiki, memberi isyarat padanya untuk melihat keluar. Liu yang tertua berjalan ke aula sambil membawa buket bunga mawar. Semua orang bersorak. Dan ini seharusnya dilihat oleh mereka yang berada di pihak lain. Ketika Nyonya Liu yang tertua kelelahan, Nyonya Liu yang lebih muda merasa berhasil. Seolah-olah Nyonya Liu yang lebih muda memberitahu Nyonya Liu yang tertua bahwa Nyonya Liu yang tertua selalu memperhatikannya.